Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, dalam kenyataan kehidupan politik banyak kita temukan pemimpin yang tidak mau turun karena bius atau racun kekuasaan itu. Di Indonesia, contoh mutakhir adalah siapa lagi kalau bukan Joko Widodo alias Mulyono. Setelah gagal memperpanjang jabatan kepresidenannya untuk menambah 1 periode lagi dengan menukangi konstitusi, Mulyono tanpa malu terus saja tanpa henti main presiden-presidenan. Kita telah menyaksikan adegan Mutual Admiration Club antara Mulyono sebagai bekas presiden dengan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang akan terus memimpin kita semua sampai tahun 2029. Mutual Admiration Club atau saling kagum dan saling puji di antara dua tokoh itu sulit dicerna oleh bangsa Indonesia. Semacam ada lomba puji antara dua tokoh itu. Prabowo berteriak, "Hidup Jokowi!" Balasan Jokowi, "Hidup Prabowo!" Kemudian ada adegan lagi, ratusan anggota Partai Gerindra meneriakkan slogan-slogan, terima kasih pada Pak Jokowi dan lain-lainnya. Saya lupa lagunya itu. Nah, jadi mengharapkan pemerintahan Pak Prabowo bakal berbeda dalam arti lebih baik dari rezim Jokowi atau Mulyono merupakan harapan sia-sia. Seperti kata-kata dalam lagu Ojo Lamis karangan Kinarto Sabdo itu ada kata-kata kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga. Jadi seperti menanti tumbuhnya jamur di musim kemarau. Ini padanan dari Pak Kinarto Sabdo yang sangat jitu ya. Sesungguhnya konsep Jawa dan konsep dunia barat tentang kekuasaan bisa dibilang mirip atau lebih kurang sama. Di barat berlaku semacam kearifan bahwa pemimpin yang baik itu tahu kapan waktunya harus turun panggung yang dalam bahasa Jawa disebut lengser ke Prabon. Di dunia barat ada penggambaran yang sangat sederhana yakni a good leader knows when it is time to step down. Jadi presiden yang baik itu tahu persis kapan waktunya ketika dia harus turun panggung. Sedangkan di tanah Jawa dikenal konsep lengser ke Prabon seperti dicontohkan oleh Begawan Abiyosho dalam cerita pewayangan. Walaupun cerita dalam dunia pewayangan, cerita Begawan Abiyosho, kakek Pandowo dan Kurowo sangat mengilhami kita semua. Begawan yang arif bijaksana ini setelah menyelesaikan tugasnya menyerahkan tahta Hastinapura kepada Raden Pandu Dewanata, putra kedua dari Begawan Abiyosho itu. Kemudian ia meninggalkan istana dan bermukim di pertapaan. Nah, dalam artikel pendek yang ditulis oleh staf Subag Umum LP3 UM 23 Oktober yang lalu, paragraf pertamanya berbunyi, lengser ke Prabon madhep Pandhita Ratu adalah suatu ungkapan bahasa Jawa yang memiliki arti bahwa setiap pemimpin atau penguasa yang sudah mengakhiri masa kekuasaannya diharapkan banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk bertobat. Jadi masa depan negara kita sayang sekali memang gelap, bahkan gelap dan mencekam, dark and chilly. Ya. Walaupun demikian, sebagai bangsa terbesar nomor 4 di dunia, kita tidak boleh putus asa. Semoga duet Mulyono Prabowo segera sadar bahwa rakyat yang terus dipecundangi oleh para pemimpinnya lama-lama bisa meledak menjadi people power yang lebih dahsyat dari tahun 1998. Nah, dalam kondisi sesulit apapun, kita tidak boleh putus asa.
Islam memberi pengarahan pada para pemeluknya untuk tidak pernah berputus asa. Rezim duet Mulyono dan Prabowo segeralah memeras otak menolong rakyat yang sedang didera dengan kesulitan hidup. Kemiskinan makin meluas, PHK yang terus menambah angka pengangguran yang makin meresahkan, dan lain sebagainya. Nah, saya punya usulan sederhana, sangat tinggi waktunya diselenggarakan sebuah sarasehan nasional untuk urun rembuk bagaimana mengatasi kondisi bangsa yang makin memprihatinkan di masa ini. Para purnawirawan TNI, Polri yang masih tegak lurus dengan Pancasila dan Undang Dasar kita, para cendekiawan atau kaum intelijensia dari berbagai kampus terkemuka yang bebas dari pelacuran intelektual, para wartawan pejuang yang juga bebas dari pelacuran jurnalis, ulama Islam, pendeta Kristen dan pastor Katolik, tokoh-tokoh agama Buddha, Hindu, dan Konghucu, tokoh-tokoh mahasiswa dari berbagai kelompok anak bangsa yang jadi stakeholders negara kita dan lain-lain, itu menyelenggarakan sarasehan itu. Sarasehan supaya benar-benar produktif bisa diselenggarakan selama 3 hari. Bukan setengah hari seperti kita lihat durasi berbagai seminar selama ini. Dan penyelenggaraan seminar dibiayai oleh peserta, jangan menerima sumbangan dari luar. Bantuan dari luar bisa-bisa jadi racun berbahaya. Nah, ini hanya pikiran dan usulan sederhana saya. Siapa tahu hasil seminar itu bisa menyinari keruwetan dan kegelapan yang kita alami sekarang ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya hormati, saya cintai, ini memang Mulyono ini saya kira sudah miring. Jadi ya miring dalam arti mental atau miring dalam arti posisi politik ya. Jadi memang dia itu biang keroknya dari keonaran, kegaduhan, kegelapan masa depan bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Nah, jadi itu catatan saya untuk kali ini. Mudah-mudahan Mulyono mendengarkan, mudah-mudahan ya. Tapi saya tahu Mulyono tentu ditutupi supaya tidak pernah melihat YouTube, melihat video-video maupun juga mungkin berbagai pidato di medsos yang lebih terbuka, lebih jujur, lebih apa adanya ya. Nah, tapi bagaimanapun tentu apapun yang kita ketahui ada sesuatu yang miring itu harus kita luruskan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.